Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebelum kita mengawali aktivitas kita pada hari ini sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, marilah kita terlebih dahulu memuliakan Dia dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari di nama Tuhan berkasih. Firman Tuhan pada pagi ini tertulis di Amsal 28 ayatnya yang ke-27. Begini firman Tuhan. Siapa memberi kepada orang miskin adalah akan berkurang, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuk. Demikian Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberi adalah bagian dari hal yang terdalam akan perasaan seseorang. Mengapa memberi adalah sesuatu hal yang begitu mendalam dalam perasaan seseorang? Karena sangat sulit untuk memberi jika dalam diri sendiri belum terselesaikan persoalan. Ada orang yang memberi, tetapi ia terus membicarakan tentang apa yang ia beri. Ia sedang bermasalah dengan dirinya sendiri. Ada orang yang sudah memberi, tetapi ia ingin dipuji-puji orang lain. Ada yang masih belum beres dengan dirinya sendiri. Ketika seseorang memberi, tentu ada kerelaan hati di sana. Itu mengapa prinsip dari memberi yang telah diajarkan kepada kita adalah jika tangan kanan memberi, maka tangan kiri jangan mengetahui. Sekalipun kita tidak bisa memisahkan antara kanan dan kiri, tetapi mengapa tangan kiri jangan mengetahui. Ini menjadi prinsip tentang memberi. Berarti ketika kita memberi, sesuatu yang begitu dalam di dalam diri kita telah terselesaikan. Dan di sanalah kerelaan hati ketika memberi. Nats kita hari ini adalah hikmat untuk memahami tentang pemberian. Banyak orang selalu memperhitungkan tentang apa yang ia harus berikan kepada orang lain. Padahal sebenarnya ketika ia mencoba mengkalkulasi tentang pengeluarannya, lebih banyak ia memberikan kepada dirinya sendiri atau menghamburkan apa yang ada padanya dengan sesuatu hal yang tidak berguna sama sekali. Tetapi sekarang ini sedikit sekali orang yang masih memiliki sifat yang memiliki rasa iba kepada orang yang sangat-sangat miskin yang perlu untuk ditolong. Ketika kita membuka handphone kita, di sana banyak sekali orang-orang yang perlu kita bantu, tetapi kita tidak peduli dengan itu. Kita langsung memalingkan wajah kita untuk membuka channel yang lain, untuk melihat sesuatu yang lebih menarik yang perlu kita lihat. Mengapa hal itu bisa terjadi? Semakin kita memahami tentang pengertian yang kita dengarkan hari ini, ternyata sebenarnya tidak ada yang terganggu ketika kita memberi. Itu harus menjadi prinsip. Ketika kita telah memberi kepada mereka, berarti kita telah tahu tentang apa yang harus kita beri. Dan itu harus selesai. Kita tidak boleh menjadikan pemberian itu sebagai batu sandungan kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Jika kita masih bertanya-tanya ketika kita memberikan kepada orang lain, tentu itu bukanlah pemberian yang sungguh-sungguh tanpa pemberi. Saudaraku yang terkasih, ada hal yang bersifat negatif dan ini menjadi bumerang bagi kita. Ketika hal-hal yang praktis, yang sederhana ini kita terima, yang memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Memang hal ini menjadi lumrah terjadi. Betapa cepatnya kita dinilai akan apa yang kita kerjakan dan tentang apa yang telah kita lakukan kepada orang lain. Ketika orang mengetahui kita memiliki banyak hal atau orang berkata kita memiliki kekayaan kita, tetapi kita
selalu menutup mata kepada mereka, tentu mereka akan membicarakan kita. Itu memang sah-sah saja, karena mereka berhak menilai dan kita juga berhak untuk memutuskan. Tetapi disinilah kita semakin menyadari satu hal, ada kekurangan di dalam diri kita, yakni perasaan kita yang peka sudah semakin menipis. Jika hal-hal yang baik kita dapat lakukan untuk orang lain, bukankah itu menjadi sesuatu hal yang indah? Milikilah satu prinsip dalam diri saudara. Akan menjadi suatu kebahagiaan bagiku jika aku bisa memberikan kepada orang lain. Dan aku harus berusaha untuk dapat memberi. Jika aku saat ini masih berkekurangan dan aku masih mendapatkan belas kasihan dari orang lain, aku harus berusaha menjadi orang yang bisa memberikan kepada orang lain. Lihatlah bagaimana Mother Teresa dalam pelayanannya. Ia sangat peduli dengan orang-orang yang miskin. Tetapi ketika ada orang yang bertanya kepada dia, apakah semua orang miskin sudah dapat engkau tolong? Mother Teresa berkata, tidak. Saya tidak bisa menolong semua orang miskin dan masih banyak orang miskin lainnya. Dan di sana sini kita masih melihat kekurangan-kekurangan itu terjadi. Tetapi saya harus perlu berkata kepada kita semua bahwa memang menurut orang lain kita tidak berhasil untuk menyelesaikan hal itu. Tetapi apakah saudara tidak merasa bahagia jika saudara sudah ambil bagian dengan penderitaan mereka? Kita lebih peka dengan penderitaan kita, tetapi sangat sulit untuk merasakan penderitaan orang lain. Itu mengapa sulit sekali mengerti hati Tuhan. Tuhan telah menyatakan hatinya yang sungguh-sungguh kepada kita dengan menyetarakan dirinya dalam jiwa solidaritasnya terhadap kita orang yang lemah ini. Ia menjadi manusia, firman yang telah menjadi daging bersama-sama dengan kita. Bahkan Yesus Kristus rela untuk dibaptis. Di sanalah solidaritas itu yang ingin dititik beratkan oleh Kristus. Mengapa hal ini kita tidak terus pelajari di dalam hidup ini? Paulus pernah mengatakan hal yang demikian kepada Timotius, supaya melatih diri beribadah. Maka saudaraku yang terkasih, kita harus melatih diri kita untuk beribadah. Ketika saudara memberi, itu juga adalah bagian dari ibadah. Saudara harus selesaikan itu dengan kerelaan hati, dengan tulus ikhlas, dan untuk puji hormat bagi Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan itu ada pada kita, izinkan juga itu bisa dinikmati oleh orang lain. Sekecil apapun yang bisa saudara berikan, itu akan sangat berguna bagi mereka. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas tuntunan hikmat yang kami dengar hari ini, bahwa orang yang memberi kepada orang yang miskin tidak akan berkekurangan, karena Engkau tahu dan memberikan kami cukup untuk kelangsungan hidup kami. Kiranya Tuhan menolong kami supaya tidak menutup diri kami dan merasa bahwa segala yang kami miliki saat ini adalah sepenuhnya milik kami. Engkau hanya memberikan itu kepada kami dan mempercayakannya untuk dapat kami kelola. Tolong kami ya Tuhan supaya kami tidak terikat, tetapi kami juga bisa merdeka akan apa yang kami miliki saat ini, dengan penuh kerendahan hati dan sungguh-sungguh ingin memuliakan-Mu lewat apa yang kami miliki. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.